Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai identifikasi masalah yang saya temui di SMP 1 Bali. Kali ini saya bersama dengan Bu Wiwi Bayuni SPD selaku tim penilaian dari kurikulum SMP 1 Bali. Iya, betul sekali. Jadi karena masih menggunakan KTSP, jadi saya tergabung dalam 8 standar. Saya masuk di standar pendidikan. Ini Bu, pertanyaan terkait identifikasi masalah yang saya temui. Ya. Yang pertama yaitu guru sekarang kan banyak dengan menggunakan metode ceramah ya. Betul. Hal ini membuat motivasi belajar siswa itu berkurang terhadap pelajaran di kelas. Itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Motivasi belajar siswa itu ada dua, jadi dilihat dari dua segi. Jadi dari eksternal, faktor luar, dengan internal dari dalam diri siswa. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa literasi anak cenderung sangat rendah. Seperti saya itu anak-anak kalau sudah saya kan mengajar IPA. Itu kalau anak-anak sudah saya beri berupa soal cerita, sulit sekali memahami. Karena literasinya sangat amat rendah sekali. Faktor internal itu dalam diri anak, contohnya anak malas. Malas untuk berliterasi atau membaca. Mereka cenderung cenderung HP itu tadi, ya. Untuk mencari apapun mereka cenderung sudah pakai HP, sudah selesai masalahnya. Jadi tidak membaca dari awal. Jadi itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya banyak sekali, Bu. Mungkin saja dari lingkungan belajar mereka. Lingkungan belajar mereka karena di kelas. Lingkungan belajar mereka cenderung mereka akan ikut-ikutan dengan teman-temannya. Alah, nggak usah membaca banyak-banyak, cukup dengan Google, dengan satu bahasa saja kita sudah bisa mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Itu, Bu. Jadi ada dua faktor ya, Bu. Faktor internal dan faktor eksternal. Itu, Bu. Terus yang kedua tadi ya Bu, kaitannya dengan literasi siswa. Itu siswa banyak yang belum memahami jenis soal tipe HOTS. Betul sekali. Itu penyebabnya itu apa saja? Nah, ini saya itu kalau mengajar itu sering sekali. Jadi kalau soal itu ya, itu sering sekali di antara 4 soal misalkan ya, satu soal itu HOTS. Dari 30 siswa, kadang 30 itu tidak bisa semuanya. Kadang ada 1-2. Ternyata bahasa yang kita gunakan itu kadang tidak bisa dimengerti oleh anak. Mungkin saja karena bahasanya terlalu formal, terlalu tinggi, stepnya terlalu tinggi sehingga anak susah memahami. Kalau saya HOTS itu saya buat soalnya cenderung sederhana. Tapi HOT kan tidak harus soal itu sulit kan? Jadi nama soal HOT itu biasanya adalah soal pemikiran yang lebih. Jadi kalau soal yang biasa itu kan hanya misalkan 1 tambah 1 pokoknya 2. Dan terus kalau namanya HOT itu tidak gitu. Supaya itu mendapatkan nilai 10, Ca, apa yang kamu lakukan? Kan bisa 9 tambah 1, 8 tambah 2, lah seperti itu. Nah, saya juga seperti itu. Jadi kalau membuat soal dengan sederhana saja kata-katanya yang bisa dimengerti anak, dan tahap penyelesaiannya itu bukan 1 tahap, tetapi 2 tahap sampai dengan 3 tahap, sehingga anak memerlukan pemikiran yang lebih untuk menyelesaikan soal. Nah, itu juga perlu dilatih. Jadi tidak harus anak langsung dikasih J langsung bisa menyelesaikan, tidak bisa. Dilatih sedikit demi sedikit. Biasanya saya 1 tahap, 2 tahap, kemudian 3 tahap. Lalu berikutnya bisa 4 tahap, 5 tahap. Jadi memang membutuhkan pemikiran yang lebih dari anak. Dan pemikirannya anak itu cenderung jangan dibuat kompleks dulu, sederhana saja, tapi per step pertama. Gitu.
Gitu Bu. Jadi untuk menyelesaikan soal mood itu saya seperti itu pengalaman saya. Terus kalau yang literasi bidang itu Bu, pemahaman siswa kalau memahami Pemahaman konsep, ya. bacaan itu kan kadang terlalu bertele-tele. Ya, betul. Untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana seorang guru itu agar siswa itu Langkah-langkahnya? ya, Ya. ini poinnya seperti ini. Memang awal dari pembelajaran ya. Jadi kalau anak itu, makanya saya kalau pembelajaran itu selalu saya tuh 10 menit sebelum saya mulai, sebelum saya pertama saya akan sampaikan tujuan pembelajaran saya. Kemudian 10 menit dulu lagi anak dipaksa untuk membaca. Anak dipaksa untuk membaca. Anak dipaksa untuk membaca dulu lah, awalnya membaca dulu, terbiasa mereka membaca. Lalu diberikan soal-soal yang ada di bacaan itu dengan memberikan reward. Nah itu, jadi reward itu ternyata ampuh. Reward itu tidak, saya tuh paling senang rewardnya itu adalah berupa uang. Jadi 1.000, 2.000 gitu, nggak apa-apa kita memberi, tapi nanti dampaknya lebih banyak. Jadi dampak dari tadi, mereka kan anak-anak tuh lebih senang uang Bu, karena untuk gitu. Mereka cenderung membaca. Jadi setiap pelajaran saya tuh mereka sudah siap-siap. Di rumah saya siap, besok mereka banyak poin-poinnya saja. Kemudian setelah 10 menit nanti saya beri pertanyaan. Dan dari step pertama itu, anak kan sudah mulai ada kebiasaan untuk membaca. Setelah itu maka masuk ke soal. Dari soal inilah, soal sederhana yang menuntun anak, memaksa anak untuk membaca. Dan juga saya punya kendala. Biasanya yang mau menjawab itu hanya anak-anak tertentu. Padahal kita kan harus menyeluruh yaitu harus dari anak A sampai Z, anak itu harus bisa. Nah, langkah saya, jadi saya secara berurutan. Jadi anak-anak yang minggu pertama ini kira-kira beberapa anak yang bisa menjawab. Kemudian di prosentase, minggu berikutnya prosentase. Nanti sampai akhir anak ini misalkan ada 5 anak yang belum mau sama sekali. Nanti langkah saya, Mbak, silakan buat satu pertanyaan dari yang mau baca tadi, tulis di papan tulis teman-temanmu yang menjawab sampai seperti itu. Itu tahap terakhir Bu. Nah, jadi kan terpaksa dia. Mau tidak mau dia harus membaca karena nanti disorakin teman-teman. Dan terus dia nanti membaca Bu. Jadi membuat satu pertanyaan. Awalnya memang pertanyaannya aneh-aneh, tapi lama-lama menyeluruh ke materi yang Sudah bisa menemukan intisari dari pembelajaran kita, tujuan kita apa, bla bla bla. Itu mereka paling tidak dari 5 tujuan pembelajaran kita, anak sudah menguasai 3 saja sudah puas. Gitu. Jadi dari step tahapnya ya Bu ya, tahapnya untuk membiasakan anak untuk membaca soal itu, dari itu saya. Jadi biasakan dulu, baru kemudian dia bisa membaca. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ini kan kaitannya dengan tadi minat belajar siswa itu faktor dari guru juga berpengaruh. Nah, itu menurut jenengan kurangnya inovasi model pembelajaran yang dilaksanakan guru itu kendalanya itu apa saja? Kalau saya itu faktor internal saya. Biasanya anak-anak itu senang dengan hal model yang contohnya pakai IT ya. Saya keterbatasan saya, terus terang saja. Saya itu kalau IT membuat model pembelajaran dengan dengan model-model yang aneh-aneh, yang bagus-bagus, yang literat, yang istilah atraktif. Ya itu susah banget karena keterbatasan saya. Jadi saya cenderung dengan pembelajaran yang bervariasi. Jadi kalau saya itu tidak misalkan contohnya discovery learning, tidak melulu discovery learning, tapi saya padukan misalkan dengan TGT Teams Games itu. Setelah menemukan setelah di kelas yang menemukan hasilnya, maka dibuat games anak-anak. Nah itu saja. Jadi itu keterbatasan saya. Sehingga kalau saya amati memang Bapak Ibu guru yang sudah usia seperti saya itu cenderung mungkin karena ceramah ya. Nah itu ceramah yang monoton itu.
ora yang membuat anak itu menjadi apa ya, istilahnya bocah saiki itu apa ya, boring, megah, bu ngantuk kan gitu, bu kok ngomong aja kan gitu. Jadi memang anak diajak untuk berbicara. Jadi itu anak diajak berbicara. Kalau saya silakan siapa yang bertanya, silakan bertanya sesukamu, apa pelajaranmu sesukanya. Kadang anak-anak apa namanya di luar pelajaran juga tidak apa. Jadi motivasi di kelas itu memang yang berpengaruh, yang sangat menentukan itu adalah skill dari guru tersebut. Betul. Bagaimana guru tersebut membawa kelas tersebut menjadi kelas yang apa namanya anak-anaknya tidak apa namanya aktif, tidak menimbulkan kebosanan. Tapi terus terang saja saya pribadi sendiri untuk menuju ke 100% seperti itu belum bisa. Jadi ini memang butuh waktu. Saya sudah mengajar lebih dari 27 tahun sampai bulan ini. Formulanya memang perlu selalu ditambah, dicari gitu. Pertanyaan berikutnya, sekarang ini kan banyak siswa menggunakan gadget di kelas ya. Dan itu kadang penggunaan internet itu tidak ada batasnya di siswa. Kadang kalau diberi kesempatan siswa dikasih tugas, disuruh mencari tugas dan ini misalnya itu nyarinya itu jawabannya kemana-mana gitu. Nah, terus untuk mengatasi hal tersebut biasanya guru melakukan hal apa saja? Nah, kalau saya itu misalkan mencari sesuatu yang di gadget biasanya selalu saya batasi dengan waktu. Saya selalu batasi. Silakan saya buat pertanyaan. Nah, mencari hanya 5 menit. Setelah 5 menit nanti gadget harus posisi tidak di tangan, tetapi harus di meja. Kemudian anak dengan sendirinya nanti menjawab. Kan pasti anak yang mau kan yang tadi apa cari sendanda kan nggak kecekel, nggak bakal dia mulai. Jadi seperti itu membatasi saya, membatasi. Jadi untuk satu pertanyaan atau 2 pertanyaan saya beri waktu. Jadi anak tidak akan kemana-mana. Jadi bukannya gini, misalkan kita beri tugas terus anak lost untuk mencari dia. Itu salah satu cara untuk membatasi anak supaya anak tidak membuka yang lain. Jadi mereka waktu yang disediakan betul-betul apa namanya digunakan semaksimal mungkin. Saya biasanya ada punishment dan ada reward. Punishment saya biasanya anak-anak sing ora kecekel itu tadi. Itu mereka di hukumannya ya bukan hukuman enggak gitu. Hukumannya biasanya mereka itu apa namanya? Saya suruh membaca. Jadi saya kan banyak buku literasi banyak sekali. Jadi saya memang kalau masuk ke kelas bawa buku macam-macam. Jadi begitu anak nggak dapat, anak itu saya panggil. Jadi itu salah satu. Kembali lagi ke literasi. Betul. Kalau saya
dengan siswa, oke. Antara sekolah dengan siswa. Kalau tidak ada keterhubungan terus seperti kemarin saya kasus tahun kemarin saya Kelvin sampai dengan wah luar biasa tuh. Sampai home visit. Home visit tidak 1 kali 2 kali, berkali-kali, mungkin BPK-nya sudah luar biasa, memang sudah kemana-mana. Aku memang anak memang sudah tidak ingin sekolah, tapi bagaimana upaya sekolah supaya anak ini, karena kita 9 tahun harus ketuntasan ya Bu ya, kalau tidak anaknya harus lulus selesai gitu Bu. Jadi penting sekali orang tua itu ada keterikatan dengan wali kelas. Jangan anak-anak yang hanya bermasalah saja yang bisa, tapi semua bapak ibu dulu itu wali kelas terutama. Saya sarankan sih wali kelas punya, kalau saya Pak Guyuban, biasanya Pak Guyuban 9 tahun, Pak Guyuban kayak kemarin ada ini loh, ada manfaatnya. Contohnya 9 tahun dulu, anak ini belum cap 3 jari, ya, dia sudah keluar dari grup. Ya, satu-satunya cara kan orang tua, bang anak ini ternyata mondok dan sebagainya, itu ada manfaatnya. Terus dia bisa kesini tak cap. Jadi baru kemarin kemudian saya keluarkan wali kelas tahun dulu setelah selesai semuanya gitu. Terus ini banyak masalah di sekolah juga orang seperti kami. Jadi mereka tidak bertanya pada orang lain, tidak bertanya pada orang yang tidak di sekitar sekolah, nanti akan menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Nah, gitu. Lebih baik mereka langsung bertanya pada warga sekitar. Gitu menurut saya. Terima kasih Bu Wiwi, Sama-sama. pertanyaannya sudah dijawab dengan baik sekali. Demikian wawancara. Maaf loh Bu kalau ada kesalahan. Sudah berlakunya. Iya. Terima kasih. Ini adalah sesi wawancara sudah selesai, yaitu identifikasi masalah di lingkungan SMP 1 Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.